Pak Rudi, jurnalis Kompas TV sejak awal puasa sudah meliput di beberapa tempat yang biasa ada kumpulan para pemudik, entah itu di terminal bus atau di stasiun, salah satu kalau di Jakarta stasiun Pasar Senen, lalu juga di jalur-jalur mudik begitu. Sudah banyak ditemui warga yang memang mudik lebih awal, jauh-jauh hari sebelum larangan dan juga tanggal penyekatan. Nah, kalau kemudian tadi Pak Rudi sudah menyampaikan ada beberapa hal yang dilakukan, pos pemantauan ditambah, lalu kemudian personel jaga ditambah, ada pula upaya untuk meminta masyarakat untuk tidak mudik begitu. Apakah saat ini memang sudah berlaku? Artinya pelarangan warga untuk bepergian itu sudah ada sejak sekarang, bahkan sebelum pelarangan resmi dimulai tanggal 6. Ya, sudah diberlakukan semenjak pemerintah mengumumkan pada tanggal 26 Maret bahwa mudik ditiadakan. Jadi untuk perlakuan sekarang kita mengacu pada surat edaran Satgas COVID-19 nomor 12 tentang perjalanan dalam negeri di masa pandemi. Jadi mereka yang melakukan perjalanan dipastikan dalam keadaan yang sehat COVID-19. Jadi harus genos, antigen, swab, dan lain sebagainya. Ini kita lakukan pengawasan-pengawasan. Saya sampaikan tadi di rest area, di tempat-tempat wisata juga. Kita lihat setiap 1 minggu juga di pos gadok di puncak itu juga dilakukan operasi-operasi justisi. Jadi itu yang kita lakukan, melakukan operasi-operasi justisi. Memastikan, dan yang paling penting seperti Pak Diki tadi, esensi dari larangan mudik itu ya bukan berarti harus mencuri start dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kesadaran kita semuanya. Ini salah satu upaya kita yang sudah kita lakukan juga dengan menggelar operasi keselamatan. Namanya keselamatan dan untuk keselamatan kita semua ya, jangan mudik. Begitu. Oke, apakah Pak Rudi mau bilang bahwa saat ini semua orang yang bepergian di titik-titik di mana ada pengawasan, termasuk di tempat-tempat orang biasanya berkumpul untuk mudik, itu ada pengawasan soal protokol kesehatannya, soal surat-surat tesnya, tetapi tidak akan diputar balik? Ya, jadi kita lakukan di situ, ada kegiatan-kegiatan untuk prokes, ya, mengecek mengenai protokol kesehatan, kapasitas juga di rest area dibatasi 50%. Kalau memang hasil rapid test antigen acak yang kita lakukan ini memang terpapar atau reaktif, akan kita kembalikan. Tapi kalau tidak, ini kita tanya urgensinya untuk apa? Kita berikan himbauan keras untuk tidak melanjutkan perjalanan. Seperti itu. Dan sampai sekarang hasil pemantauan dari peningkatan arus menuju Jawa ini masih normal. Hari Sabtu, Minggu kemarin kita lihat di Jasa Marga malah mengalami penurunan. Jadi mungkin sudah ada tapi hanya beberapa saja. Nah ini kembali lagi memang kesadaran kita bagaimana untuk tidak mudik. Pak Diki, ini saya paham posisi agak sulit yang dihadapi teman-teman di Korlantas begitu ya. Karena bagaimanapun aturannya memang baru dilarang mudik itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 17, sehingga saat ini yang bisa dilakukan adalah mengupayakan supaya protokol kesehatan itu ditaati dengan ketat oleh siapapun yang bepergian. Tapi kalau Pak Diki bisa memberikan semacam saran begitu, baik pada kepolisian maupun kepada pemerintah. Karena bagaimanapun yang namanya libur lebaran, tahun lalu saja sudah terbukti meningkatkan kasus sekian persen begitu. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Diki? Pertama ya, bahwa yang namanya dampak dari mobilitas interaksi itu tidak bisa dibantah. Itu secara sains itu udah fakta yang pasti akan terjadi peningkatan atau perburukan pandemi. Baik dalam hal ini kasus kesakitan dan kematian. Nah yang harus disadari oleh semua dan terutama pemerintah adalah kita ini sistem deteksi kita yang makanya kita disebut dengan dalam level community transmission tadi, testing tracing kita ini belumlah memadai sejak awal pandemi. Padahal sebetulnya situasi saat ini yang kompleks ini itu bisa kita hindari kalau kita
konsisten menerapkan 3T yang optimal. Nah ini sebetulnya. Jadi karena libur-libur ini masih banyak dan pandemi ini kan belum selesai, sampai akhir tahun ini belum selesai. Nah supaya ini Pak Polisi, TNI dan lain sebagainya yang petugas aparat ini tidak terbebani dan termasuk juga keluarga kita semua ini, maka ya harus diperkuat 3T-nya. Gitu. Jadi apalagi saat dalam situasi Ramadan seperti ini kan pasti menurun nih. Nah ini yang artinya satu hal yang harus disadari, ini sangat penting lah konsistensi komitmen 3T ini ya, karena ini bebannya di pemerintah. Walaupun saya harus berulang-ulang terus mengingatkan ini ya, tapi toh nyatanya ini yang saya sampaikan stabil rendah gitu. Indonesia itu stabil rendah 3T-nya. Nah kemudian karena ini sekarang sudah mulai orang bergerak, nah kita harus memperkuat ya walau bagaimun kasihan juga saya di teman-teman di puskesmas, tapi mau tidak mau harus ada satu sistem yang memudahkan aplikasi ataupun apa ya, sebetulnya lebih mudah aplikasi di mana orang itu sebetulnya harusnya melapor diri sebelum pergi, melapor diri ketika datang, dan sebelum kembali. Lapor diri itu bisa dalam bentuk aplikasi online. Nah di sini yang kita bisa tahu status dia itu sudah dites, kemudian dia harus melakukan apa. Dia berada di mana begitu ya? Betul. Nah ini yang sampai saat ini belum ada. Yang mau saya garis bawahi dari pernyataan Pak Diki tadi adalah bahwa ya masyarakat memang diminta untuk taat 3M bahkan 5M sekarang, tapi di sisi lain pemerintah juga harus komit dengan 3T karena ini jadi kewajiban paling mendasar dari pemerintah menangani pandemi COVID-19. Pak Rudi terima kasih, Pak Diki terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Besok, Sapa Indonesia Malam akan hadir bersama rekan saya Aiman Wicaksono. Saya Sofi Syarif, berterima kasih. Saya pamit undur, sampai jumpa.